Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Suciati Saliman yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmati entengkan langkah, sehingga kita pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk bertalabil ilmi, belajar ilmu yang sangat bermanfaat. Salam dan selawat kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, para tabiin, para ulama dan para pengikut-pengikutnya yang setia. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kajian menjelang buka puasa kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga bacaan kitab suci Umul Kitab Al-Fatihah tadi membuka lahan pahala untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Haji Mahmudin, Sarjana Pendidikan Islam, untuk bisa memberikan kajiannya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Mamba'ul ulumi wal hikam, amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Suciati Saliman yang sore hari ini sudah berkenan hadir, marilah bersama-sama terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah, rasa terima kasih kita atas limpahan nikmat rahmat. Kita masih diberi umur panjang, diberi kesehatan, terlebih masih melekatnya iman dan Islam kita. Semoga Allah berkenan memberikan nikmat yang sempurna kepada kita, yaitu nikmat yang disebut husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpah pula kepada segenap keluarga dan para sahabatnya. Rojaan wa du'aan, harapan semoga kita digolongkan menjadi umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana judul tadi yang sudah disampaikan, Al-Quran dan Asbabun Nuzul. Penting kita fahami definisi Al-Quran, karena nanti akan ada yang perlu dibedakan dengan yang bukan Al-Quran. Dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Syekh Ali Ash-Shobuni, di sana disebutkan
Al-Quran huwa kalamullah al-munazzali ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizi bilafdhihi al-muta'abbidi bitilawatihi al-manquli ilaina bitawaturi al-maktubi fil masahifi min awwali suratil fatihati ila akhiri suratin nas. Dalam ta'rif itu, dalam definisi itu ada 6 yang perlu kita catat. Yang pertama, Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Tentu ini untuk membatasi, untuk membedakan dengan kalam yang selain Allah. Itu tidak bisa dinamakan Al-Quran. Ada kalam manusia, ada kalam binatang dan sebagainya. Yang kedua, kalamullah itu diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ta'rif ini untuk membedakan, ada kalamullah, memang kalamullah, tetapi tidak diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itu tidak bisa disebut Al-Qur'an, seperti Zabur, Taurat, Injil misalnya. Kemudian yang ketiga, al-mu'jizi bilafdhihi. Al-Quran itu lafal-lafalnya pun, susunan kalimatnya, an-nazmul badi', kemudian termasuk uslubul ajib, gaya bahasanya yang indah, itu termasuk menjadi mukjizat. Definisi ini penting dikemukakan untuk memberikan batasan. Ada kalamullah, ya diturunkan kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak sebagai mukjizat. Apa itu? Hadis qudsi, untuk membedakan itu. Nah, hadis qudsi tidak termasuk Al-Quran. Kemudian yang keempat, al-muta'abbidi bitilawatihi. Membaca Al-Quran itu dipandang sebagai suatu ibadah. Membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Definisi ini juga perlu dikemukakan untuk membedakan, memilahkan. Ada kalamullah, ya diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika membaca kalamullah yang diturunkan kepada baginda Nabi itu tidak mendapatkan pahala secara otomatis, melainkan mendapatkan pahala ketika bisa mengamalkan. Ya lagi-lagi itu yang disebut hadis qudsi. Kemudian yang kelima, al-manquli ilaina bitawaturi. Al-Quran itu disampaikan, diajarkan sampai pada kita. Itu dengan cara sambung menyambung, terus menerus dari gurunya sampai kepada tabi'in, naik ke sahabat dari baginda Nabi. Maka yang namanya membaca Al-Quran tidak bisa cara otodidak, mesti harus dengan guru. Karena membaca Al-Quran itu jika tanpa guru nanti tidak ada yang bisa memastikan kebenaran bacaannya. Karena tidak ada yang mentasheh. Apakah ini bacaannya sudah benar, panjang pendeknya, kemudian makhorijul hurufnya dan seterusnya. Maka mutlak Al-Quran itu diajarkan dengan sambung menyambung terus lewat guru, sehingga sanad bacaan Al-Quran itu jelas sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 6, Al-Quran itu ditulis dalam lembaran-lembaran, dan tulisan itu dimulai dengan surat Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Sekelumit itulah definisi Al-Quran. Ma'asyiral jamaah yang kita muliakan, dulu ketika saya kecil, usia SD, itu saya punya persepsi ketika itu, Al-Quran itu mukjizatnya Nabi Muhammad. Pikir saya dulu, Al-Quran itu berarti ketika baginda Nabi berperang, Al-Quran ini
dibawa ke medan pertempuran, digini-gini kan, orang kafir takut semua melihat Al-Quran. Pikir saya seperti itu. Kenapa saya punya pikiran seperti itu? Karena saya menganalogi, loh, Nabi Musa saja mukjizatnya apa? Tongkat. Tongkat bisa dilempar jadi ular. Kemudian bisa dilempar laut menjadi jalan yang bisa dilalui. Dilempar lagi kembali menjadi laut. Wah, berarti tongkat hebat. Kalau begitu Al-Quran juga tidak kalah hebat. Pikir saya ketika Nabi perang, ini Al-Quran dibawa digini-ginikan, orang kafir takut. Ternyata persepsi saya seperti itu jauh, sangat-sangat melenceng. Ternyata mukjizat Al-Quran tidak seperti itu. Jadi Al-Quran disebut mukjizat itu ya dari sisi susunan kalimatnya, dari sisi gaya bahasanya, gramatikanya, juga dari sisi isi kandungannya, termasuk cara bacanya itu juga mukjizat. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan pada masa itu di tanah Arab dan sekitarnya itu sedang apa istilahnya booming, sedang rame-ramenya orang-orang itu bermunculan menjadi ahli syair, menjadi penyair-penyair yang handal. Sampai-sampai ada lomba syair, api-apian syair. Nanti yang juara diadu. Pertama antar kampung, yang juara diadu lagi, nanti sampai ke antar kabilah. Yang juara nanti akan namanya terkenal dan syair karangannya itu akan dijual laku mahal. Dia bisa menjadi orang kaya, namanya terkenal. Bahkan sampai-sampai ada suatu pasar namanya pasar Ukaz. Itu pasar khusus untuk jual beli syair. Tidak ada dagangan lain yang dijual di situ. Hanya syair yang dipajang. Itu saking gandrungnya orang-orang Arab, khususnya orang Makkah dan sekitarnya ketika itu terhadap syair. Sehingga banyak bermunculan penyair-penyair yang handal. Nah, dalam kondisi seperti itulah Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Al-Quran itu dibaca oleh baginda Nabi, didengar oleh para sahabat, bahkan orang kafir pun ada yang sempat mendengar. Ini orang-orang kafir menjadi bingung. Ini syairnya Muhammad kok indah ya. Mereka mengakui itu, keindahannya itu. Ini kok lain dengan syair-syair yang selama ini kita dengar. Ini syair Muhammad ini kok indah. Mereka mengakui. Tapi di sisi lain mereka berbalik lagi. Muhammad kan belum pernah lomba dengan kita. Jadi mereka mengakui syair karya Muhammad itu hebat. Mereka gengsi, gak mau. Karena merasa Muhammad belum pernah ikut musabaqah lomba syair. Tapi mereka juga bingung lagi. Tapi kalau bukan karya Muhammad, terus dari mana ya Muhammad dapat syair seperti itu? Kalau dari Tuhan Muhammad, lagi-lagi mereka nggak mau mengakui Tuhannya Muhammad karena mereka sudah punya Tuhan sendiri yang sering kita dengar dengan istilah Tuhan Uzza, Lata, apalagi Hubal, Manat. Mungkin Manat itu saudaranya Donat dan Mesis, itu mungkin termasuk coklat. Jadi mereka punya Tuhan sendiri. Jadi para ahli syair mengakui ini syair karya Muhammad tidak mau karena merasa Muhammad belum teruji. Dan di mana Muhammad belajar syair? Mereka mengakui syair karya Muhammad tidak mau. Mengakui syair itu dari Tuhan Muhammad juga tidak mau. Sehingga mereka dalam kondisi bingung sendiri. Maka lambat laun dengan semakin bertambahnya
turunnya Al-Quran itu banyak pula para penyair-penyair yang kemudian masuk Islam. Jadi Al-Quran disebut sebagai mukjizat itu ternyata bukan seperti tongkatnya Nabi Musa yang ampuh seperti itu, tetapi mematahkan kecongkaan para penyair pada masa itu. Mereka merasa orang yang hebat bisa bikin syair. Ternyata syair mereka kalah indah dengan Al-Quran. Masyirul jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau hanya dari sisi susunan kalimatnya saja mungkin ada yang bisa ya, meskipun tidak bisa semuanya. Akhirannya in ya in, akhirannya un ya begitu ya. Tapi ketika dari isi kandungannya tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran, maka sampai ditantang dalam suatu ayat itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Orang-orang kafir, jikalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maksudnya diturunkannya Al-Quran, kok kalian masih ragu? Ya coba saja, fa'tu bi suratin min mithlih. Kamu bikin satu surat saja yang sama. Mereka ditantang satu surat saja nggak bisa. Kalau di syair atau saya nggak berani menyebut Al-Quran, tapi versinya Musailamah Al-Jundub, Musailamah Al-Kadzab, itu Musailamah menggubah Al-Quran sesuai dengan versinya. Mestinya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya. Tapi Musailamah kan mengganti al-fil wa ma adraka mal fil al-filu laha dzambun wasil wa khurtun tawil. Ya, cuma dapat il akhirannya saja. Tapi ketika ditinjau isinya tidak bermutu, nggak ada muatan apa-apa. Aja cuma mengatakan al-fil, gajah. Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa sih gajah itu? Al-filu laha lanabun wasil. Gajah itu mempunyai ekor yang panjang, wa khurtun tawil, dan mempunyai belalai yang kuat. Ya hanya menceritakan gajah saja, nggak usah diceritakan sudah bisa melihat. Tapi Al-Quran ketika dibaca dan difahami maknanya, ini luar biasa isinya. Ada pesan rohani, ada pesan duniawi, ada pesan ukhrawi. Bahkan di antara isi Al-Quran itu menceritakan kejadian-kejadian al-umamul ghabirah, umat-umat terdahulu, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Lot, Nabi Nuh dan sebagainya. Inilah sisi mukjizat Al-Quran. Sehingga para ahli syair tidak bisa menyaingi. Dari sisi isi kandungannya mereka sangat-sangat lemah, tidak mampu menandingi Al-Quran. Nah, sekelumit ternyata kemukjizatan Al-Quran seperti itu. Ma'asyiral jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian sedikit kaitan dengan asbabun nuzul. Kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam masa yang tidak sebentar. Kisaran antara 22 sampai 23 tahun gitu ya. Dari sejak Nabi masih di Makkah sampai sudah hijrah ke Madinah. Dari sekian banyak ayat,
itu diturunkannya secara ringkas dibagi menjadi dua. Ada yang didahului atau lantaran suatu sebab, kemudian disebut ayat-ayat sababi yang nanti akan memunculkan istilah asbabun nuzul. Namun ada juga ayat-ayat yang diturunkannya itu tidak didahului suatu sebab, tetapi memang Allah menghendaki menurunkan, yang kemudian nanti disebut dengan istilah ayat-ayat ibtidai. Contoh Al-Alaq 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itu memang Allah menghendaki menurunkan. Ini masuk kategori ayat-ayat ibtidai, tanpa ada sebab yang melatar belakangi. Sedikit ayat-ayat yang disebut sababi. Diturunkannya ayat-ayat itu lantaran karena ada sebab-sebab yang melatar belakangi, ada kronologinya. Ayat-ayat sababi atau nanti kemudian diistilahkan dalam ulumul Quran itu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya suatu ayat itu berkisar dibagi menjadi 2 atau 3. Yang pertama, ada yang ayat-ayat itu diturunkan sebabnya karena dilatar belakangi suatu kejadian. Ada suatu kejadian begini, kemudian turun ayat Al-Quran. Suatu contoh, berdasarkan riwayat Abi Hatim dan Abu Ya'la dari Ibnu Abbas, itu meriwayatkan bahwa dulu ketika baginda Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah, ada banyak kaum muslimin yang enggan berhijrah. Tapi ada juga yang sebenarnya ingin hijrah tapi tidak mendapatkan informasi. Itulah yang namanya Damrah bin Jundub, wakilah Damrah ibnu Qais. Ingin sekali ikut Nabi, setiap saat bersama Nabi, tapi karena usianya yang sudah sepuh, sampai baginda Nabi hijrah sampai Yathrib, ini belum mendapatkan informasi, belum tahu ternyata baginda Nabi dan para sahabat sudah hijrah ke Yathrib. Maka ketika mendengar informasi baginda Nabi sudah hijrah, Damrah ini mengumpulkan anak-anaknya, menyatakan bahwa memutuskan, saya ingin menyusul baginda Nabi. Kalau kalian ikut bapak, kita bersama-sama. Nah, ringkasnya, karena Damrah ibnu Qais itu sudah sepuh, ditandu. Ditandu itu apa? Dipikul. Karena berjalannya saja sudah susah. Belum sampai ke Madinah, baru sampai di kota Tanaim, itu ternyata keburu wafat. Nah, kejadian inilah kemudian tersiar kabar ini sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini ada sahabat ingin ikut hijrah, punya niat hijrah, tapi belum sempurna, hijrahnya belum sampai Madinah, perjalanannya baru sampai Tanaim, sudah keburu wafat. Ini bagaimana ini? Nah, karena ada latar belakang kejadian seperti itu, ketika itu Allah mengutus malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW menurunkan ayat, yang ayat itu termaktub, tertulis di surah An-Nisa ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, al-ayah. Yang artinya, siapapun orangnya yang berhijrah menuju mencari keridhaan Allah,
dia akan mendapatkan tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Wa may yuhajir fi wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, dan siapapun orangnya yang keluar dari rumah untuk berhijrah menuju keridhaan Allah dan mencari karunia lewat rasulnya, summa yudrikhul mautu, kemudian dia dijemput oleh maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi ayat ini diturunkan sebagai penjelas, sebagai penegas. Itu sahabat Domroh, meskipun hijrahnya belum sampai di Madinah, belum sempurna seperti sahabat-sahabat yang lain, ini pahalanya sudah Allah tetapkan, dicatat sama dengan sahabat-sahabat yang sudah sampai di Madinah. Maka dalam hadisnya baginda Nabi kan mengatakan, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa au kama qala. Segala sesuatu perbuatan itu akan mendapatkan pahala atau tidak tergantung dari niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu pun akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Nah, ini Domroh niatnya hijrah mengikuti Rasulullah. Karena niatnya baik, maka Allah sudah catat, sudah tetapkan pahalanya sama dengan sahabat lain yang hijrahnya sampai Madinah. Itu satu contoh. Yang kedua, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran itu ada kalanya lantaran suatu pertanyaan yang diajukan oleh sahabat. Salah satu contoh yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim Al-Ahadi, yang sumbernya dari Muqatil, diriwayatkan bahwa Nabi, dia masuk Islamnya memang belum lama, tapi sudah ikut hijrah ke Madinah. Begitu baginda Nabi mendapatkan laporan bahwa sahabat-sahabat muslimin yang masih di Makkah belum ikut hijrah, di sana mereka diintimidasi, dimusuhi, maka baginda Nabi bersedih. Akhirnya baginda Nabi memerintahkan ini anak muda yang bernama Marsyad Al-Ghonawi. Untuk apa? Untuk kembali ke Makkah, kaum muslimin yang masih di sana agar mau berhijrah ke Madinah untuk menghindari intimidasi, untuk menghindari mereka diisolir, dimusuhi dan sebagainya, bahkan dibunuh. Ternyata Marsyad Al-Ghonawi ini sejak sebelum masuk Islam, ini rupa-rupanya mohon maaf sudah punya pacar. Tapi pacarnya ini masih kafir, belum mau beriman. Ringkas riwayat, begitu Marsyad Al-Ghonawi sampai di perbatasan kota Makkah, dari Madinah berjalan terus sampai perbatasan kota Makkah, dan ini pacarnya ini tidak tahu dari mana asalnya, mendapatkan informasi kalau sang doi, sang kekasih hati yang bernama Marsyad Al-Ghonawi mau datang ke Makkah. Akhirnya dijemput di pinggir kota Makkah, di perbatasan. Ya namanya pacar, yang namanya kekasih, ya rindu. Ketika bertemu ya kemudian mungkin ngomong-ngomong, bercengkrama begitu ya. Nah, pacarnya ini betul-betul memperlihatkan rasa cintanya. Kelihatan sekali dia cinta sama Marsyad Al-Ghonawi. Cuma maaf sayang, dia belum beriman. Nah, ringkasnya, ketika Marsyad selesai
menjalankan tugas, sahabat yang mau berhijrah, diajak berhijrah, dia sudah berjanji sama pacarnya. Kalau dalam bahasa kita mungkin, Dik, kalau memang kamu cinta sama saya, kau akan kunikahi. Tapi dengan syarat 2. 1, kalau tugasku sudah selesai, dan yang kedua, kalau baginda Nabi mengizinkan. Nah, maka ketika Marsyad dan para sahabat ini dari Makkah kemudian sampai di Madinah, laporan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, innama kadza wa kadza. Duh, Kanjeng Rasul, terjadi sama saya begini-begini, diceritakan semuanya. Kalau dia punya pacar, ketemu pacarnya, omong-omongan, ini itu dan seterusnya. Saya berjanji ya Rasul akan saya nikahi dia. Tapi syaratnya 2 saya sampaikan. Kalau tugas saya sudah selesai, dan yang kedua kalau panjenengan mengizinkan. Lah, berhubung tugas saya menjemput sahabat-sahabat yang di Makkah sudah selesai, mereka sudah hijrah ke Madinah, tugas saya selesai, maka saya mohon penjelasan baginda Nabi. Apakah baginda mengizinkan saya nikahi dia? Ketika pertanyaan Marsyad al-Ghanami diajukan kepada baginda Nabi ini, waktu itu belum ada ayat Al-Quran yang turun mengatur bagaimana pernikahan orang mukmin dengan wanita yang belum beriman. Belum ada ayat yang mengatur itu. Maka karena ada pertanyaan itulah, pertanyaan yang diajarkan oleh Marsyad al-Ghanami, ketika itu Allah berkenan menurunkan ayat Al-Quran, mengutus Jibril untuk menyampaikan kepada baginda Nabi, yang kemudian ayat itu sekarang dalam mushaf Al-Quran termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tankihul musyrikati hatta yu'min wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wa la tunkihul musyrikina hatta yu'minu wa la 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ayat yang kalau kita terjemahkan, la tankihul musyrikati hatta yu'min. Laki-laki muslim, laki-laki mukmin, termasuk ini panjenengan, mas, halo, mas, panjenengan dikhitopi dalam ayat ini, la tankihul musyrikati, wahai laki-laki mukmin, laki-laki muslim, jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik, wanita-wanita yang belum beriman, hatta yu'minna, kecuali atau sehingga nyata-nyata wanita itu sudah beriman. Kalau belum, Allah melarang. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak perempuan tapi beriman, Allah khairun, menurut Allah itu lebih baik daripada wanita musyrik walau a'jabatkum, meskipun wanita itu menarik hati, mungkin cantik, mungkin kaya, mungkin pekerjaannya mapan dan sebagainya, keturunan orang terpandang, tapi musyrik, Allah tidak ridho. Ini namanya lantaran pertanyaan yang diajukan, kemudian turun ayat Al-Quran. Ayat itu sebagai penegas, sebagai penjelas suatu hukum, bahwa laki-laki mukmin dilarang menikahi wanita-wanita musyrik kecuali wanita itu sudah nyata-nyata beriman. Ini kalau dipanjang-panjangkan, kemudian kan sekarang
Sering ada isu nikah beda agama, kan seperti itu. Kita tegaskan di sini. Kemudian kelanjutan ayat itu tadi, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Ganti. Allah menghitop, Allah menyeru, Allah memberitahu kepada para wali, bapak-bapak yang punya anak perempuan. Bapak-bapak yang punya anak perempuan, seakan-akan kata Allah, la tunkihul musyrikina, anak-anak perempuanmu jangan kau nikahkan dengan laki-laki musyrik. Hatta yu'minu, kecuali atau sehingga nyata-nyata laki-laki itu sudah beriman. Wis ono buktine kalau dia beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Kau nikahkan anak perempuanmu dengan budak laki-laki tapi beriman, itu Allah lebih ridho, Allah lebih suka. Padahal konotasi budak itu, maaf kayaknya konotasi budak itu kayaknya gimana ya, seakan-akan budak itu kan elik, kesannya mungkin ledis, bukan ledis mas, ledis. Apa ledis? Ledis itu apa? Letek. Tapi ada bakmi letek itu enak ya. Ledis, letek, kayaknya nggak bersih. Karena namanya budak, udah merongos lagi, nggak pernah sikatan, walah kayaknya kesannya itu elit. Tapi budak itu beriman, khairun, Allah lebih ridho itu, lebih baik itu, min musyrikin walau a'jabakum, daripada anak perempuanmu kau nikahkan dapat laki-laki musyrik, walau a'jabakum, meskipun menarik hatimu. Wah, dia pejabat, dia bisnisnya jalan, dia kaya, mobilnya, rumahnya bagus, dia terpandang. Meskipun seperti itu, kalau musyrik, Allah tidak ridho. Allah melarang. Berdosa seorang bapak mengizini anak perempuannya dilamar laki-laki musyrik. Ini suatu penegasan. Jadi ini suatu contoh bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan itu sebabnya karena dilatar belakangi suatu pertanyaan yang diajukan oleh sahabat. Masyaallah jamaah yang kita muliakan, waktu semakin mendekat ke arah berbuka puasa ya. Satu lagi, ada juga ayat-ayat Al-Quran itu yang diturunkan bukan karena suatu peristiwa yang ada, juga bukan karena adanya pertanyaan, tidak. Tetapi ayat itu diturunkan sebagai penjelasan hukum. Memang tidak ada pertanyaan. Suatu contoh, Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkot kafir, itu anaknya yang namanya Abdullah bin Abdullah itu sudah Islam. Tapi bapaknya Abdullah bin Ubay bin Salul masih kafir. Ketika bapaknya sakit, itu pernah Abdullah si anaknya itu sowan Kanjeng Nabi memohon, ya Rasulullah halatatau, ya Rasul, mbok enggiyo panjenengan kersa ndongaaken bapak kula supados bapak kula menika beriman. Memang didoakan oleh baginda Nabi, tetapi toh Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mau syahadat, tidak mau beriman sampai saatnya wafat, mati dalam keadaan tetap kafir. Karena ini bapaknya sahabat, maka ketika itu Nabi dan para sahabat takziah. Sebelum baginda Nabi berangkat takziah, Abdullah bin Abdullah si anaknya Ubay bin Salul tadi datang kepada Nabi. Ngapain datang kepada Nabi? Minta gamisnya Nabi. Gamis yang dipakai itu diminta. Untuk apa?
untuk mengkafani bapaknya. Ketika ditanya, loh kenapa kamu punya ide bapakmu dikafani dengan gamisnya Nabi? Harapan saya, kalau bapak dikafani dengan gamisnya baginda Nabi, malaikat azab, malaikat mungkar ya, penanya kubur siapa? Mungkar nakir ya, malaikat tidak akan mengadab bapakku di kubur karena takut dengan gamisnya Nabi. Begitu. Diberikan gamisnya Nabi, betul, untuk mengkafani. Ya, kemudian Nabi diikuti oleh sebagian sahabat takziah. Dan ketika itu pun baginda Nabi hendak mensolatkan jenazah. Ketika Nabi sedang mengatur soft dirapikan, dan masih muncul lagi sahabat lain yang datang menyusul. Ketika kondisi seperti itu mengatur soft, belum selesai, masih ada sahabat yang datang belakangan, maju lagi untuk mensolati jenazah orang kafir tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Ketika itu Allah berkenan mengutus malaikat Jibril menurunkan suatu ayat Al-Quran. Yang ayat itu termaktub dalam surah At-Taubah, disebut juga surah Baro'ah. Kalau tidak salah juz berapa mas? Surat At-Taubah juz 10. Kalau ibu-ibu, halo bu, ibu, surat Taubah juz berapa? Paling kalau ibu-ibu juz 3, juz jambu, juz alpukat, juz melon ya bu ya. Juz 10, surat At-Taubah ayat 83. La tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa matu wa hum fasiqun. La tusalli ala ahadim minhum mata abada. Muhammad ditegur oleh Allah baginda Nabi. Ditegur. La tusalli, Muhammad, kamu jangan mensolati salah satu di antaramu yang meninggal selamanya. Mata abadan. Mati abadan. Maksudnya adalah orang kafir meskipun masih ada nyawanya, masih hidup di dunia, masih hidup itu oleh Allah nggak dianggap mati, karena dia juga nggak nganggap Allah. Meskipun masih hidup, masih punya nyawa, oleh Allah dianggap mati. Ketika nyawa diambil, maka disebut mati selamanya. Ditegur, Muhammad, kamu jangan mensolati salah seorang di antaramu yang mati selamanya, orang kafir maksudnya. Wala takum ala qabri, dan janganlah kamu berdiri di kuburannya untuk mendoakan, memintakan ampunan. Jangan. Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Mereka itu kufur terhadap Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik, melakukan dosa besar. Dan ini ayat diturunkan, latar belakangnya itu juga termasuk sebagai pedoman hukum penegasan bahwa kita tidak diperbolehkan mensolatkan jenazah orang kafir. Mendoakan juga tidak boleh. Yang sampai adalah doanya orang muslim sesama muslim, mukmin sesama mukmin. Masyaallah jamaah yang dirahmati Allah. Maghrib jam 41, masih 4 menit, kita cukupkan atau gimana? Sudah dapat jeburan takjilan semua? Karena waktu sudah menjelang saatnya berbuka bersama, kita cukupkan. Tentu banyak kekurangan, kesalahan dari kami.
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.